Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyain tentang obat, yaitu metformin. Mungkin Anda sekarang lagi minum metformin atau dulu pernah minum metformin terus berhenti. Mungkin karena bosen atau karena malas atau karena takut efek sampingnya atau takut ketergantungan atau takut jadi malah membuat lebih parah. Nah, kita akan bahas metformin, apa manfaatnya, apa efek sampingnya, dan apa yang perlu diperhatikan kalau kita minum metformin supaya tidak jadi komplikasi atau jadi lebih berat atau keracunan atau efek samping dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi sih sebenarnya kalau kita minum metformin dan kenapa banyak diresepkan gitu. Jadi kebanyakan orang yang pertama kali diabetes itu biasanya yang diresepin pertama adalah metformin gitu. Kenapa banyak diresepkan? Karena nomor satu dia aman, yang kedua dia efektif. Nah, kenapa dia efektif? Karena menurunkan kadar gula darah. Caranya gimana? Caranya adalah kalau orang diabetes itu biasanya kalau diabetes tipe 1 itu kekurangan insulin. Jadi kalau insulin yang nggak ada, gula yang ada di darah tidak bisa masuk ke dalam sel. Sementara kalau orang diabetes tipe 2 itu insulinnya ada tapi selnya tidak mau menerima karena terjadi peningkatan resistensi atau nggak sensitif lagi insulin terhadap selnya. Jadi selnya udah nggak sensitif, nggak mau nerima lagi lah insulinnya. Jadi kalau nggak mau nerima, gulanya juga nggak bisa masuk. Padahal tugasnya insulin adalah memasukkan gula ke dalam sel. Jadi kalau insulin yang nggak mau diterima, ya gulanya juga nggak diterima. Jadi gula darahnya tinggi. Nah, si metformin ini meningkatkan sensitivitas tubuh atau sensitivitas sel terhadap insulin ya. Jadi dia memang sangat efektif untuk diabetes terutama yang tipe 2. Karena yang tipe 1 yang dibutuhkan sebenarnya adalah insulinnya. Kalau tipe 2 yang dibutuhkan adalah sensitivitasnya. Jadi karena insulinnya udah banyak gitu yang tipe 2 tuh. Nah, selain itu juga metformin mengurangi produksi gula di hati. Nah, sebenarnya liver kita itu dipakai untuk tempat menaruh cadangan. Jadi kalau misalkan diabetes tipe 2, gulanya tinggi, harusnya masuk ke dalam sel terus nggak bisa masuk karena insulinnya tadi nggak sensitif, maka gulanya tadi kebanyakan dimasukin ke dalam liver atau ke dalam hati. Nah, dari dalam hati ini banyak sekali diproduksi pengganti ya. Jadi misalkan disangkanya tubuh kita kelaparan atau kekurangan gula. Jadi sama hepar atau liver itu semua yang bisa dijadiin gula diubah jadi gula, misalkan lemak atau protein atau bahkan cadangan gula yang ada di dalam liver juga akan diubah menjadi gula di dalam darah. Akhirnya gulanya makin tinggi. Nah, metformin itu tugasnya menghentikan kerja liver yang memproduksi gula dalam hati gitu. Nah, sehingga kalau dengan dua mekanisme ini gula akan turun secara bertahap. Nah, selain itu juga metformin terbukti yang paling aman di antara obat-obat diabetes yang lain. Kenapa? Karena dia tidak, nomor satu, yang paling ditakutkan dengan obat menurunkan gula adalah turunnya terlalu rendah atau namanya hipoglikemi. Nah, kalau metformin ini sudah terbukti jarang banget membuat orang jadi hipoglikemi atau gulanya turun sangat rendah gitu ya. Nah, makanya banyak diresepkan. Dan termasuk misalkan kalau ada gangguan kardiovaskular, misalkan pernah stroke, pernah sakit jantung, ya metformin masih boleh lah, masih aman ya dalam rentang tertentu gitu. Misalkan gagal ginjal pun demikian. Jadi ada yang bilang metformin bisa ngerusak ginjal ya, tapi sebenarnya jarang sekali ya. Yang lebih sering justru malah metformin boleh diberikan pada pasien yang gagal ginjal sampai titik tertentu, sampai level tertentu kerusakannya. Jadi kalau rusaknya udah parah banget ya harus diubah obatnya dengan yang lebih aman terhadap ginjal. Nah, berikutnya kenapa metformin ini banyak dipakai ya? Tadi satu untuk diabetes, tapi selain untuk diabetes juga banyak ya. Jadi awalnya untuk diabetes, sekarang mulai diselidiki ada potensi lain untuk mencegah dan mendukung pengobatan kanker. Nah, ternyata pasien-pasien kanker ya sebenarnya ada kemungkinan bisa terbantu dengan metformin. Jadi kalau kanker itu butuh banyak gula darah, butuh banyak energi. Nah, ketika energinya ini supply-nya dikurangin, salah satunya dengan metformin ya, gula darahnya diturunkan, itu kankernya kecepatan untuk dia membelah diri itu
menurun gitu. Jadinya ada kemungkinan akan dipakai untuk pengobatan sel kanker, tapi hasil penelitian saat ini masih bervariasi. Nah, yang sekarang juga lagi banyak dipakai adalah untuk anti-aging atau mencegah penuaan, membuat kita bisa panjang umur gitu. Obat panjang umur lah metformin ini. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan kita cepat tua dan cepat mati selnya adalah dengan kadar gula darah yang tinggi. Jadi kalau kita menjaga kadar gulanya rendah ya, termasuk misalkan kita belum diabetes misalkan atau belum prediabetes masih normal, tapi minum metformin boleh nggak? Ternyata orang yang normal minum metformin itu bisa mencegah kerusakan dan kematian sel sehingga dia bisa umurnya lebih panjang. Nah, sekarang lagi diteliti ke arah sana, terutama untuk metformin. Nah, sekarang gimana kalau kita minum metformin? Apa dampaknya? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, kebanyakan orang berharap ketika minum metformin itu langsung cesplong gitu. Jadi gula darahnya yang tinggi langsung rendah. Sebenarnya cara kerja metformin itu adalah kita butuh penyesuaian dosis. Kalau kita agresif, misalkan nurunin gula darah sangat cepat, itu malah resikonya bahaya ya, bisa serangan jantung, bisa stroke ya, kematian lebih cepat ya. Jadi penurunan gula darah secara agresif itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Jadi kita turunkannya harus dengan perlahan, harus dengan aman gitu. Misalkan setiap seminggu atau setiap 2 minggu evaluasi. Jadi misalkan Anda pertama kali diabetes didiagnosis gitu, terus diberikan obat misalkan metformin, terus diminta untuk kembali kontrol misalkan 2 minggu lagi atau seminggu lagi, itu untuk menyesuaikan dosis. Jadi begitu Anda pulang dari dokter minum metformin pengennya langsung bagus ya, jangan, itu malah bahaya. Jadi kita lihat penurunannya secara perlahan ya, yang penting trennya bagus. Nah, kalau Anda pertama kali minum metformin setelah 7 hari ya, setelah 7 hari kita periksa, itu biasanya ada penurunan kadar gula darah. Berikutnya penurunan berat badan, walaupun ada yang signifikan, ada yang enggak ya, tergantung gula darahnya turunnya berapa. Yang jelas ada perbaikan sensitivitas insulin ya, kelihatan tadi dari gula darahnya. Dan biasanya juga ada perubahan di saluran cerna, ada yang sangat sensitif, misalkan jadi kembung, jadi diare, mual gitu. Tapi ada juga yang tidak sensitif ya, biasa aja. Minum metformin ada efeknya, mual muntah nggak ada gitu. Nah, yang jelas biasanya ada perubahan pada tingkat energi karena gula darahnya turun masuk ke dalam sel, selnya jadi punya banyak bahan bakar. Nah, biasanya energinya akan terasa lebih segar ya. Jadi lebih enteng ya, lebih bertenaga. Nah, tadi efek sampingnya apa? Tadi yang paling sering itu biasanya ke saluran cerna, misalkan diare atau gas, jadi kembung atau jadi banyak sendawa atau banyak buang air. Tapi itu biasanya sementara, hanya dalam waktu adaptasi. Jadi pertama kali minum obat misalkan. Nah, yang agak jarang, tadi yang paling sering, yang jarang itu adalah biasanya efek yang serius seperti nyeri dada atau masalah hati. Ya karena tadi kerjanya di liver, itu kadang-kadang orang yang sensitif ya, sangat sensitif, itu ada masalah di liver atau di jantungnya. Nah, jadi kalau Anda berdebar-debar atau nyeri dada atau misalkan jadi kelihatan kuning matanya setelah minum metformin, segera konsultasi lagi ke dokter untuk mungkin obatnya perlu diganti. Nah, yang sering itu adalah kekurangan vitamin B12. Nah, kebanyakan orang itu minum metformin, sebenarnya mungkin diresepin vitamin B12 tapi nggak diminum ya, hanya metforminnya aja. Sebenarnya B12 itu gejalanya salah satunya adalah anemia ya. Jadi atau kesemutan dan lain-lain. Jadi B12 itu penting sekali. Jadi kalau kita minum metformin B12-nya rendah, itu akan mempercepat komplikasi berupa neuropati ya, misalnya kesemutan, kebas, baal dan sebagainya di ujung kaki atau tangan. Nah, kalau kita nggak minum B12-nya, makin cepat itu terjadinya komplikasinya atau makin parah gitu ya komplikasinya. Nah, gimana caranya mengurangi efek samping? Jadi tadi minumnya secara bertahap. Jadi langsung dosis besar nggak boleh ya. Kenapa? Bahaya tadi. Ya, selain bisa bikin cepat mati, juga bisa menimbulkan efek samping yang berat. Ya, takutnya minum sedikit aja dia sensitif gitu ya. Jadi apalagi kalau langsung dosis besar, bisa tadi ya, gangguan jantung atau hati. Nah, sebaiknya diminum saat makan ya, karena pencernaannya terbaik saat
makan ya. Nah, dosisnya akan ditingkatkan seiring dengan waktu. Misalkan seminggu atau 2 minggu dievaluasi ternyata gula darahnya turunnya tidak terlalu signifikan, jadi dosisnya perlu ditambah. Entah jumlahnya atau frekuensinya. Jadi misalkan sehari 2 kali atau sehari 3 kali gitu misalkan ditambahin. Nah, berikutnya, dok saya nggak mau metformin, boleh nggak? Ya tergantung ada riwayat apa misalkan ya, misalkan obatnya perlu diganti yang lain. Tapi sebenarnya kalau Anda tidak mau minum obat, nomor satu adalah perubahan gaya hidup ya, dengan menjaga makan, kemudian puasa, aktivitas ya, istirahat cukup, tidur cukup ya. Nah, kalau masih awal-awal biasanya cepat ya, tapi kalau Anda A1C-nya udah tinggi banget, misalkan di atas 10, itu kita butuh waktu. Nah, sementara sambil menunggu gaya hidup Anda bisa menggantikan obat, Anda tetap harus minum obat. Jadi jangan, kata dokter Uli boleh nih dengan puasa dan gaya hidup, saya nggak perlu minum obat. Ya benar, tapi butuh waktu. Selama waktu itu kita gaya hidupnya belum cukup untuk nurunin gula darah, please tetap dikonsumsi obatnya. Atau kalau pakai insulin ya tetap suntik insulinnya. Sambil pelan-pelan kita perbaiki gaya hidup. Nanti kalau gaya hidupnya udah cukup bagus, ya sudah bisa menggantikan obat dan insulin, nah itu baru kita stop obatnya. Nah, kalau ada misalkan Anda ada alergi, tadi efek samping ya yang berat gitu, atau Anda ada risiko misalkan gagal ginjal yang stadium akhir misalkan, perlu diganti dengan obat yang lain ya, misalkan glimepiride ya, terus golongan-golongan obat diabetes yang lain yang aman untuk kondisi Anda. Jadi diabetes obat pertama apa? Metformin. Ya, tunggu dulu, Anda harus konsultasi dulu ke dokter, siapa tahu ada kondisi-kondisi di mana Anda tidak boleh minum metformin gitu. Jadi kadang-kadang nih ya, saya menemukan pasien itu mengobati diri sendiri. Misalkan dia ke apotek atau dia ke toko obat, beli obat sendiri ya, terus mendiagnosis sendiri, tapi nggak tahu sebenarnya obat itu ternyata buat dia berbahaya. Untuk orang lain nggak apa-apa ya, taunya dari mana ya, Anda harus konsultasi ke dokter. Ada komplikasi lain nggak? Misalkan pernah serangan jantung, pernah stroke, ya saat ini kondisinya anemia atau enggak, saat ini kondisi ginjalnya bagaimana, ya kondisi hatinya gimana gitu. Jadi Anda harus tahu dulu sebelum memutuskan pakai obat apa gitu ya. Nah, ada satu lagi yang sering ditanyain atau sering banyak pasien datang ke saya itu sudah minum herbal. Herbalnya itu macam-macam ya. Yang sekarang lagi tren itu berberin. Nah, berberin itu ternyata mekanisme kerjanya sama seperti metformin. Jadi meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan produksi gula di hati. Nah, masalahnya herbal-herbal ini kita nggak tahu dosisnya, nggak tahu dosis maksimalnya, ya belum ada penelitiannya, nggak tahu efek sampingnya, terus apalagi nggak tahu potensinya, ya interaksi obatnya gimana, ya kita nggak tahu kalau minum berberin boleh minum misalnya paracetamol nggak kalau lagi pilek atau lagi demam. Nah, kita nggak tahu tuh, banyak herbal-herbal yang kita nggak tahu datanya. Walaupun sekarang sudah mulai banyak herbal terstandar yang sudah banyak penelitiannya, jadi tahu dosisnya, efek sampingnya, tahu namanya interaksinya. Tapi yang jelas yang namanya herbal kayak berberin ini terutama ya, itu efek menurunkan gula darahnya sangat-sangat kuat. Jadi hati-hati. Jadi kalau Anda minum ini jangan minum obat diabetes yang lain. Kadang-kadang didouble tuh, udah minum obat diabetes, minum herbal juga, akhirnya gula darahnya turun sangat rendah, namanya hipoglikemi. Jauh lebih berbahaya daripada misalkan gula darah Anda sekarang lagi tinggi, misalkan di atas 200 gitu. Lebih bahaya yang gula darahnya misalkan sekarang 60 gitu, bahaya ya, karena Anda bisa kehilangan kesadaran. Nah, terakhir untuk yang punya kerusakan ginjal, jadi banyak yang ngomong gini, dok saya ginjalnya jadi rusak setelah minum metformin. Sebenarnya dari banyak penelitian itu tidak menyebabkan kerusakan ginjal secara langsung, tapi memang kita harus menghindari penggunaan metformin pada yang sudah punya gangguan ginjal atau kerusakan ginjal. Kenapa? Karena bisa menimbulkan keracunan, namanya asidosis laktat. Pembuangan metformin itu salah satunya adalah lewat ginjal. Jadi kalau misalkan kita minum metformin, terus ginjalnya nggak bisa ngeluarin, yang terjadi adalah penumpukan di dalam darah, namanya bahannya itu hasil metabolisme metformin, salah satunya adalah asidosis, adalah laktat. Laktatnya terlalu banyak menyebabkan darah kita jadi asam, namanya asidosis. Jadi kita keracunan, asidosis laktat.
Ya, kapan terjadi ini? Kalau kita minum metformin kebanyakan, yang namanya overdosis, atau fungsi ginjalnya sudah menurun, jadi nggak bisa ngeluarin. Nah, bagi Anda yang pernah periksa fungsi ginjal, kalau fungsi ginjal Anda di bawah 30% atau GFR di bawah 30 ya, sebaiknya metformin dihindari atau diganti dengan yang lain. Nah, kalau Anda ragu-ragu, silakan tanya ke dokter. Ya, jadi misalkan GFR saya berapa, udah pernah periksa belum? Periksa dulu. Kalau sudah GFR sekian, boleh nggak minum metformin atau harus diganti obat yang lain? Nah, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan Anda terjawab ya, misalkan metformin itu aman atau enggak, apakah menyebabkan ketergantungan atau enggak. Seharusnya sih enggak ya. Jadi kalau Anda stop metformin, Anda tidak akan ada reaksi putus obat kayak narkoba. Nah, itu kalau itu ketergantungan namanya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada metformin sendiri ada namanya efek toleransi. Toleransi itu ada artinya apa? Jadi kalau Anda biasa minum 2 tablet misalkan sehari, ya dalam jangka waktu misalkan 10 tahun atau 20 tahun, ternyata Anda dosisnya tetap, tapi kok gula darahnya sekarang naik, itu artinya sudah terjadi namanya toleransi. Atau dosis yang sama itu nggak ngefek lagi atau efeknya berkurang gitu. Jadi Anda jadi kebal gitu terhadap obatnya. Jadi perlu penambahan dosis atau ditambahkan dengan obat lain. Nah, salah satu caranya untuk mengurangi atau mencegah efek toleransi adalah dengan mengubah gaya hidup. Jadi jaga makan, puasa ya. Terus Anda kalau mau lebih efektif lagi, sebaiknya emang Anda fokus di perubahan gaya hidup ya. Terus untuk bisa lama-lama bisa stop obat, terutama metformin gitu. Nah, gimana caranya? Kalau pengen tahu silakan hubungi nomor yang tertera di layar ya. Kapan kita ada program lagi, kapan kita mau sama-sama bareng-bareng program perbaikan gaya hidup untuk memperbaiki sensitivitas insulin sehingga kita bisa lepas obat dan merdeka dari diabetes. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Ruli, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.